Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Budi. Ya, di kesempatan kali ini, Budi kembali akan menemani teman-teman semuanya untuk belajar. Hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Tema 8, subtema 3, dan kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Sudah siap belajar belum teman-teman? Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuannya agar pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan lancar, dan kita juga mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Simak video ini sampai selesai ya teman-teman, agar teman-teman jadi lebih paham dan tahu tentang materinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yuk, yang pertama kita akan membahas tentang produksi. Apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ingat-ingat ya teman-teman, produsen orangnya. Nah, berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Pasti ada ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan ini gambar petani sedang merawat padi di sawah. Ini ilustrasi yang tadi kita bahas ya teman-teman. Berikutnya, kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkan memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan.
Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Sekarang kita lanjutkan proses distribusi ya. Kalau tadi produksi, sekarang distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian yang juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi ya. Kata kuncinya adalah penyaluran. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Nah, ini contoh kegiatan distribusi ya. Kita lanjutkan, kegiatan yang ketiga adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yuk sekarang kita coba buat peta pikiran atau peta konsep tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Coba perhatikan peta konsep yang masih kosong berikut ya. Yang paling utama adalah kegiatan ekonominya. Kita bagi menjadi 3 bagian. Coba teman-teman, kira-kira yang pertama apa ya? Ya, tepat sekali, produksi. Berikutnya ada distribusi. Dan yang terakhir atau ketiga ada konsumsi. Yuk sekarang dari produksi kita jadikan menjadi 2. Yang pertama pengertiannya. Pengertian dari produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Di bagian berikutnya tentang produksi, kita akan menemukan manfaat dari produksi, yaitu meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Kita lanjutkan di bagian distribusi, kita bagi menjadi 2. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Manfaatnya adalah kegiatan distribusi menjadikan hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Kita lanjutkan di bagian konsumsi, mulai dari pengertiannya. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, berikutnya manfaatnya bagi konsumen. Konsumsi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen dan distributor, kegiatan konsumsi akan menghasilkan pendapatan. Yuk sekarang kita lanjutkan mengenal berbagai kegiatan, termasuk jenisnya, produksi atau distribusi ya. Terus orang yang diuntungkan dan juga keuntungan yang diperoleh. Ada dari mulai pabrik rokok yang termasuk kegiatan produksi. Yang diuntungkan adalah masyarakat yang suka makan kerupuk ya. Keuntungan yang diperoleh makan menjadi lebih lahap, terutama bagi yang suka makan kerupuk. Berikutnya kegiatan menjual pasir, ini termasuk kegiatan distribusi.
Orang yang diuntungkan masyarakat yang sedang membangun rumah karena membutuhkan pasir ya. Keuntungan yang diperoleh pembangunan rumah menjadi lancar. Kita coba cari tahu yang ada di sekitar kita lagi ya, kegiatan distribusi atau produksi. Ini ada pabrik tempe, tentunya masuk ke dalam kegiatan produksi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang suka makan, oh ini salah ya, maksudnya tempe, bukan tahu ya. Lanjut, keuntungan yang diperoleh, makanan menjadi lebih bergizi. Ini tempe ataupun tahu sama-sama terbuat dari kacang kedelai yang mengandung protein tinggi. Berikutnya ada menjual paket data ya. Menjual paket data ini termasuk kegiatan distribusi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang butuh akses internet. Keuntungan yang diperoleh, akses informasi atau internet menjadi lebih lancar. Berikutnya ada pembuat masker termasuk kegiatan produksi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang ingin terhindar dari virus. Keuntungan yang diperoleh, kondisi tubuh menjadi selalu fit ataupun sehat dan terhindar dari virus. Sekarang kita lanjutkan keragaman sosial akibat berbagai usaha menimbulkan keuntungan. Jadi keuntungan dari keragaman sosial. Yang pertama, tersedianya semua kebutuhan manusia, baik barang maupun jasa. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat. 3. Semakin eratnya rasa persatuan dan kesatuan warga. Dan yang keempat, tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. Yang kelima, tumbuhnya rasa kebersamaan dalam mendukung keragaman. Nah, sudah selesai teman-teman untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Budi mengucapkan terima kasih telah menyimak dengan baik. Semoga teman-teman bisa lebih sukses lagi ke depannya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, selalu berdoa, jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.